Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi di channel Lutfi Lupis. Bagaimana kabar kalian? Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita. Amin. Di video kali ini, mari kita belajar pelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar dengan sub pelajaran tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Dalam video-video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian hari akhir dan macam-macam hari akhir. Dan sekarang kita belajar materi tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Anak-anak yang soleh dan solehah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Nah, tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat itu terbagi menjadi 2, yaitu tanda-tanda kiamat sudah dekat atau yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil, dan tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat atau yang disebut dengan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat sudah dekat yaitu 1. Banyak para ulama muslim yang wafat atau meninggal dunia. Kita bisa lihat sekarang para ulama di Indonesia saja sudah banyak sekali yang wafat. Belum lagi ulama-ulama yang ada di negara-negara lain. Banyak juga yang sudah wafat. Yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Kenyataannya sekarang memang benar-benar terjadi. Banyak manusia sekarang menganggap ilmu agama itu sepele. Bahkan ada yang tidak mempercayai ilmu agama, terutama agama Islam. Mereka ingin hidup bebas tanpa ada aturan agama. Tak ubahnya seperti kehidupan hewan. Ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Jika kita lihat di televisi atau di sosial media, tak sedikit manusia yang memperlihatkan kemaksiatannya secara terang-terangan. Dan anehnya lagi, tanpa ada rasa malu sama sekali. Bahkan ada yang bangga dengan kemaksiatan yang diperbuatnya. Kemudian kejahatan-kejahatan yang terjadi semakin lama semakin banyak sekali. Mereka sudah tak takut lagi dengan adanya hukuman di dunia ini. Dan bahkan banyak orang-orang pintar dan mengerti agama yang tak takut melakukan kejahatan, seperti korupsi yang telah merajalela di negara kita. Keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak manusia tipu-tipuan mengenai jenis kelaminnya. Cantik wajahnya, berperilaku seperti perempuan, mempunyai tubuh seperti perempuan, dan berpakaian seperti perempuan. Ternyata seorang laki-laki. Mereka rela mengeluarkan uang yang banyak untuk melakukan operasi demi bisa menjadi seorang perempuan. Tetapi jika kodratnya seorang laki-laki, mau diubah seperti apapun, ya tetap laki-laki. Dan begitupun dengan perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki, memakai pakaian laki-laki, menumbuhkan kumis, dan berjalan seperti laki-laki. Jika kodratnya sebagai perempuan, ya tetaplah perempuan. Nah, kita sebagai muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ikut-ikutan seperti mereka. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sesuai kodrat atau ketentuannya masing-masing.
Dan kita sebagai manusia ciptaan Allah tidak boleh merubah ciptaannya karena dapat menjadikan dosa. Kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Peperangan dan kerusuhan di dunia ini sudah banyak terjadi di mana-mana. Perbedaan pendapat, kekuasaan, dan keegoisan menjadi penyebab peperangan di muka bumi ini, sehingga menyebabkan adanya perpecahan dan konflik antar negara, dan bahkan terjadi kerusuhan di negara sendiri. Keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Sudah tak asing lagi yang namanya minuman keras dan barang terlarang yang sudah beredar di berbagai negara, termasuk juga di negara kita. Para pengedar dan pengguna sudah tak takut dengan akibat yang dilakukannya. Bahkan jika mereka mati, seakan-akan sudah siap dan tak ada rasa takut sama sekali. Ancaman hukuman penjara pun tidak membuat mereka jera. Ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Di Indonesia, dulu ada seorang wanita yang mengaku dan menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Padahal nabi atau rasul itu tidak ada yang berjenis kelamin perempuan. Dan itu terjadi juga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Banyak yang mengaku sebagai nabi dan rasul, padahal di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. Jika ada yang mengaku sebagai nabi atau rasul, berarti mereka adalah palsu dan kita tidak boleh mengimaninya. Yang kedelapan, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Kita bisa lihat kenyataannya yang terjadi bahwa kelahiran bayi perempuan itu lebih banyak daripada bayi laki-laki. Dan itu terjadi sampai saat ini. 9. Apabila hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Artinya, perbudakan telah hilang dari muka bumi. Karena para budak itu tidak lagi melahirkan budak, melainkan telah melahirkan orang-orang yang merdeka. Manusia pada akhirnya tidak lagi mengalami perbudakan. Dan sekarang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang telah berhasil membebaskan perbudakan, dan perbudakan menjadi hilang dari permukaan bumi ini. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, dari sekian banyaknya tanda-tanda hari akhir sudah dekat, ternyata sudah banyak yang terjadi di muka bumi ini, dan tak terasa kita sekarang hidup di akhir zaman. Tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat, yaitu 1. Matahari terbit dari arah barat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang kita ketahui sekarang bahwa matahari setiap hari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan jika hari akhir sudah sangat dekat nanti, maka matahari akan terbit sebaliknya, terbit dari barat dan tenggelam di timur. Kedua, munculnya binatang melata atau dabbah yang bisa berbicara. Menjelang kiamat nanti akan ada binatang aneh melata yang muncul dari dalam perut bumi dan mampu berbicara. Binatang itu memberikan tanda pada wajah manusia yang menjadi pembeda antara orang yang beriman dan yang tidak. Binatang tersebut berkali-kali disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dalilnya juga menjelaskan tentang binatang tersebut yang tertuang di dalam Quran surat An-Naml ayat 82 yang artinya, apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah atau binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ketiga, adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj atau bangsa pembuat kerusakan di bumi. Kehadiran Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda-tanda daripada datangnya hari kiamat. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj
juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Nah, ciri-ciri dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj yaitu wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit, mempunyai mata yang sipit, memiliki dahi yang lebar, berbicara tidak fasih, dan datang dari berbagai arah. Keempat, adanya Imam Mahdi atau yang mengokohkan Islam di muka bumi. Imam Mahdi adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Dikatakan bahwa ia menjadi pemimpin yang jujur dan adil dan menggunakan harta kekayaannya yang berlimpah untuk kemajuan umat. Kelima, lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dajjal merupakan makhluk yang menyebarkan fitnah bagi seluruh manusia pada akhir zaman nanti. Bahkan dia mengaku Tuhan dengan segala ilusi, sihir, dan tipu daya yang dibuatnya untuk mengajak manusia ikut kepadanya. Keenam, turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di bumi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk turun ke bumi. Beliau tidak membawa syariat baru, namun membawa syariat yang dibawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam juga akan membersihkan aliran-aliran dan akidah yang sesat dan menyesatkan. Ketujuh, rusaknya Ka'bah. Salah satu yang menjadi ciri berakhirnya dunia dan kehidupan ini adalah hancurnya kiblat umat muslim, yaitu Ka'bah. Ka'bah dihancurkan dengan tujuan ingin mencuri harta dan kiswah. 8. Lenyapnya Al-Quran dan Mushaf atau kumpulan lembaran dari hati manusia. Al-Quran yang memiliki keutamaan menghafal ayat Al-Quran akan diangkat kembali ke langit sehingga tidak akan tersisa satu ayat pun di muka bumi. Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia dan lembaran-lembaran Mushaf Al-Quran pun akan kosong. Peristiwa ini akan terjadi ketika ajaran Islam memudar secara perlahan. 9. Seluruh manusia menjadi kufur atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari akhir nanti sudah sangat dekat, manusia di bumi ini akan terpengaruh dengan ajaran dan perkataan Dajjal yang mengakui sebagai Tuhan, sehingga manusia tidak percaya lagi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menyembah Dajjal dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tanda-tanda besar bahwa hari akhir sudah sangat dekat. Dan kita sebagai umat muslim harus yakin bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, maka ada hikmah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, yaitu 1. Bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, tugas mengerjakan PR, dan sebagainya. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.